Halo Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat terus. Dan kita di sini juga sehat-sehat. Kang Cecep, selamat malam. Saya langsung aja. Selamat malam. Kabar, Kang? Apa kabar, sehat? Dari Bandung kah ini? Oh iya, nanti mau ke Bandung nih. Wah, Kang Cecep udah curi liburan dari awal nih kayaknya nih. Iya. Baik, Sobat WK dan Tribuners yang belum bisa liburan, kita simak dulu aja ya edukasi seksual bersama dengan Dr. Binsar. Selamat malam, Dr. Selamat malam, Mbak Ari. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam, Dok. Sehat-sehat kita ya. Ya. Puji Tuhan, amin. Sehat ya, Dok? Sehat. Amin. Ya, Berbicara kelihatan masalah sih ya. mitos lagi nih kita nih. Iya, Dok. Nih ya, Dok, kan banyak nih, Dok. Sekarang tuh kan fenomena mengenai operasi plastik Iya. gitu kan, terus bleaching dan sebagainya. Tadi tuh sempat kita bahas tentang implan dan sebagainya. Dokter, terus gini, ini lagi tren, Dok, gitu kan. Bleaching atau pemutihan, tapi bukan di wajah, bukan di kulit, bukan di body gitu, Kang Cecep. Nah, cuman ini di alat kelamin pria gitu loh, Dok. Ini lagi mulai ada. Emang sih kayaknya kalau di Indonesia belum terlalu populer. Tapi kalau di Thailand, mungkin di Korea tuh juga udah banyak lah. Itu kan demi memuaskan pasangan sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini laki-laki bucinnya keterlaluan sama pasangannya gitu, Dok. Sebenarnya tuh perlu nggak sih, Dok? Satu itu dulu. Terus yang kedua, untuk ini apakah ada bahayanya? Silakan, Dokter. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota ya ketemu lagi nih ya, karena tiap hari kita disuguhkan oleh banyak informasi. Ya. Oleh banyak hal. Ya, yang istilahnya ini sebetulnya tidak lagi berbicara untuk yang namanya menunjang performa seksual. Ya. Pemutihan kulit penis. Kalau kulit biasa ya, Dok, gitu. Kulit wajah biasa gitu ya, Dok. Kalau kulit ini itu mah biasa ya. Wajah kulit udah muka, populer juga lah ya. populer ya kan. Ini kulit penis ya. Jadi sesuatu yang istilahnya organ reproduksi yang memang lembab iya. Disembunyikan iya. Ya. Hanya berlaku atau berfungsi untuk dua. Untuk buang air kecil sama untuk seksualitas. Nah, memang tidak dipungkiri tambahan-tambahan seperti ini ada. Edisional atau tambahan sesuai dengan trending topik atau berbicara estetika. Itu pasti ada, Mbak Ari. Ya, Kang Cecep ya. Nah, kembali saya katakan sekarang, kalau dikatakan tren pemutihan kulit penis, berarti itu kulit penisnya itu mungkin lebih diputihkan, Mbak Ari. Ya, mungkin dia karena warnanya gelap kali ya. Ya, udah nggak bagus. Nah, mungkin diputihkan supaya dia lebih kelihatan cemerlang gitu. Kinclong kalau piring ya, Dok. Kinclong ya. Supaya tidak terlalu jorok atau tidak terlalu istilah dekil saya gitu, Dok. bleketek apa ya? Dekil. 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 Sehingga waktu dia mungkin berhubungan seks dengan wanita atau dengan istrinya, maka mungkin tidak terlalu kelihatan kotor atau tidak terlalu kelihatan jelek lah. Nah, jadi kembali pembaca Tribun Warta Kota, ini hanya estetik. Tetapi kalau ditanya berbahaya atau tidak, ya saya katakan sih tidak berbahaya, ya. Karena yang kita yang kita perbaiki itu adalah warna kulit. Ya, warna kulit itu jadi bicara dengan struktur luar ya, Mbak Arya. Struktur di kulit luar daripada penis ya. Di kulit luarnya, tidak di dalam. Ya, sehingga kalau ditanya berbahaya, tidak mengganggu performa yang namanya performa seksual, tidak mengganggu yang namanya ereksi, tidak mengganggu yang namanya proses ejakulasi, Mbak Ari. Oh. Ya, itu kan jadi disuntikan gitu ya, Dok? Disuntikan sih, Dok? dia itu pemutihan, berarti dia tuh hanya di bagian kulit. Kulit dermis, jadi di bagian luar. Dermis itu di bagian luar. Kayak dikasih make up gitu ya. Jadi kalau saya katakan seperti ya mungkin dia dikasih yang namanya suatu zat-zat yang namanya untuk
supaya warna kulit itu Lebih cerah gitu lebih ya, Dok? cerah, memudar. Gitu, ya, memudar. Tetapi bukan berarti dia langsung masuk ke bagian dalam dari penis, tidak. Tetapi hanya di bagian luar, Mbak Ari. Itu. Kalau di wajah itu kan namanya whitening gitu, Dok. Iya. Nah, itu kalau untuk kulit penis apakah juga whitening? Tetap aja namanya whitening. Kan whitening itu kan memutihkan. Iya. Mau kulit apa aja, Mbak Ari? Kulit wajah, kulit tangan, badan, bahkan sampai organ penis gitu. Itu. Nah ini fungsinya itu diputihkan itu hanya untuk estetika aja ya? Dok, ya? Estetik, Atau model? not more, model, ya? tidak lebih. Tidak lebih, Jadi ya. hanya untuk estetik. Jadi pembaca Tribun Warta Kota, saya katakan kalau saya ditanya, saya Dr. Binsar ditanya pemutihan kulit penis perlu atau tidak, itu hanya estetik. Keluarkan biaya, Mbak Ari. Ya, Iya. hanya untuk sekedar penampilan. Nah, yang nonton siapa? Ya penampilannya kan cuma mungkin pasangannya. Iya. Kecuali dia, maaf ya, penjajah seks komersial laki-laki. Ya. Lalu pertanyaannya, bahaya nggak? Berbahaya tidak. Karena dia hanya mengenai kulit. Kulit di luar daripada batang penis. Iya. Sehingga tidak mengenai organ dalam atau bagian dalam. Pembuluh darah, tidak mengganggu proses ejakulasi. Itu, Kang. Ya, Mbak Ari gitu. Demikian. Mungkin maksudnya supaya pasangannya terpuaskan gitu, Dok, dengan imajinasi. Enggak juga ya? Gini. Tujuan itu enggak juga ya? Gini. Pertanyaan bagus nih, Kang Cecep. Masalah terpuaskan wanitanya. Ya. Ya. Mungkin dilihat dari sisi apa penampilan. Nah, sehingga pada waktu dilihat penampilan penis pasangan prianya, mungkin di wanitanya ini terimage atau Ya. tercipta satu gambaran bahwa si penis prianya ini, pasangan pria atau suaminya ini bagus lah begitu. Sehingga akhirnya tidak Terasa. ada yang namanya rasa jorok atau ya itu aja. Jadi secara psikologi aja estetik ya itu aja, Mbak Ari. Kalau menimbulkan rangsangan tidak ada ya? Oh Dok, ya? tidak, kan Iya. kembali buat penis, buat seorang pria yang jelas performa seksual ereksi. Kekerasan. Ya, kekerasan itu nomor satu. Ukuran kalau memang lebih bagus bisa lebih besar ya lebih baik. Tapi kalau terjadi karena begini, Kang, ada banyak kasus sekarang banyak pria yang mengalami micropenis, ya. Dan kenapa tercipta tren seperti ini? Karena begini, yang pertama ukuran tidak menentukan, tetapi ternyata mitos di luaran sana ukuran menentukan. Oke. Yang kedua, ternyata untuk memperindah penis itu ternyata menjadi masalah. Untuk menciptakan satu gambaran psikologi bagi si wanita supaya menciptakan hubungan seksual yang lebih baik katanya. Ya kan? Itu. Nah, saya katakan silahkan, tetapi ini tidak bermanfaat untuk performa seksual. Kalau ditanya berbahaya, buat saya sebagai seorang dokter ya tidak berbahaya. Karena dia tidak mengenai bagian dalam dari penis, ada pembuluh darah di situ, atau tidak mengganggu refleks ejakulasi. Gitu kan. Tapi mengganggu kenikmatan hubungan sendiri nggak sih, Dok? Soalnya kan kalau yang dari yang saya baca nih, Dok, jadi kan kalau teknik untuk bleaching penis ini tuh kan pakai laser gitu ya. Pasti kan ada kayak misalnya kita kalau ke klinik kecantikan kan di laser tuh pasti ada efeknya setelahnya. Misalnya agak kayak perih atau bagaimana gitu ya, Dok. Nah, kayak gitu terus gimana tuh, Dok? Berarti kan mengganggu kenikmatan. Kan memang kalau di bleaching, diputihkan itu kan hanya kulit luarnya, Mbak Ari. Iya. Kulit luar penis. Kalaupun ada efek sakit atau nyeri setelah teknik pemutihan itu kan ada jangka waktunya, misalnya 2 hari, 3 hari. Sama aja kayak di wajah gitu ya, Dok ya. Tetapi secara mendasar dia tidak masuk ke dalam pembuluh darah penis. Dia tidak masuk mengganggu refleks ejakulasi. Ya, kita tahu ejakulasi itu dihasilkan ejakulat oleh kelenjar prostat dan juga kelenjar vesikula seminalis yang tidak bisa dijangkau di bagian luar, dia di dalam. Ya. Jadi tidak terjangkau lah, Bari gitu. Baik, dokter.
Jadi sebenarnya tuh bleachingnya untuk di sini tuh sama aja kayak di wajah ataupun Sama di bagian saja. lain ya dok Iya, ya? betul. Kayak menghambat pigmen melaninnya itu ya dok? Ya, jadi melaninnya itu kita kurangin sehingga warnanya itu bisa lebih cerah. Apalagi orang negro ya mungkin ya. Badannya hitam, kenapa penisnya jadi putih ya? Nggak mungkin kan? Dibelang gitu. Kan tidak menggambarkan kondisinya. Sebetulnya ini menjadi satu apa ya? Paradigma yang buat saya lucu ya. Karena apa? Saya bilang badannya warnanya gelap, kenapa penisnya harus diputihkan ya? Iya. Ya tujuannya memang saya lihat bukan sekedar warna. Mungkin lebih tepat adalah saya katakan lebih menciptakan warna penis yang lebih kinclong aja, lebih Bersih gitu bersih ya, Dok. aja itu aja sebetulnya Iya. itu. Ya tapi kalau orangnya hitam kan jadi aneh dok. Ya kalau dia warna hitam, orangnya hitam, lalu diputihkan sebenarnya aneh ya, begitu. Iya. Sama aja dengan orang kulit putih, itunya dihitamkan kan. Jadi makanya kembali saya katakan tadi, ini kan tren adisional, hanya tambahan. Diciptakan untuk yang namanya bukan sesuatu yang bermakna sekali ya. Iya. Itu. Ini kan marak di negara tetangga nih dok. Di kita memang sudah ada juga nih. Saya belum pernah dengar ya. Belum ya? Belum pernah dengar karena ini biasanya berita ini cepat sekali. Ya, Di grup kita, para dokter kita yang menangani bidang seksual ya. Itu kita punya grup ya. Itu selalu ada info-info terbaru. Bahkan teknik-teknik berhubungan seksual yang Gaya-gaya baru gitu, Dok. gaya baru yang dalam tanda kutip nggak jelas itu sering juga ada perbincangan gitu. Artinya soal pemutihan ini di kalangan dokter belum ada Belum update, belum ya, isu, ada. belum jadi isu. Belum jadi isu yang benar-benar ada isu menyeruak atau terbuka atau di Indonesia belum. Mungkin di Thailand iya, karena kan di Thailand semuanya ada. Semuanya ada ya. Ganti kelamin pun Thailand. Loh iya tuh. Kang Cecep nggak tahu. Nggak tahu ya dok. Nggak tahu ya? Iya. Ya ampun. Jadi bagaimana penis jadi vagina, vagina jadi penis bisa dikerjakan di Thailand. Jadi kalau kita itu kongres, Tapi itu fungsinya yes, jadi tetap ada uretra yang terpasang. Jadi dokter bedah plastiknya jago di sana, di Thailand. Jadi mengganti organ reproduksi pria jadi wanita, wanita jadi pria di sana. Tidak hanya sekedar suntik untuk payudara besar, tidak. Iya. Penis jadi vagina, vagina jadi penis, itu ada di Thailand. Begitu. Ya, dan kita belajar juga kan, artinya bagaimana teknik mereka mengganti penis itu menjadi vagina. Ya, itu sudah kita ada tekniknya, ada cumannya. Untuk penetrasi nggak bisa. Penetrasi penis ke dalam vaginanya itu karena kecil, dangkal. Dangkal. Cuman bentuk estetiknya kelihatan seperti vagina. Lalu dari vagina menjadi penis bisa dibuat teknik, tapi penisnya mungkin tidak bisa besar. Gitu. Gitu. Tapi tetap seperti bentuk penis. Kayak bisa kayak mentimun gitu nggak dok? Nggak. Oh gitu. Nggak bisa dong. Kan artifisial, buatan. Iya. Kalau penis, organ penis itu kan isinya semua pembuluh darah. Nah kalau vagina itu elastis. Organ kantung elastis. Seberapapun ukuran penis seorang pria, vagina bisa tampung. Ya, itu dia. Baik Tapi dok. hasratnya bisa pindah juga nggak dok? Hasrat tetap bisa sama. Bisa sama ya? Hasratnya hasrat seks. Makanya orang-orang yang mengganti kelamin itu kan biasanya yang kita katakan transgender. Hasratnya tetap hasrat seksual. Untuk berhubungan seksual. Cuman mereka berhubungan dengan teknik tertentu. Oh, kan kalau hasrat, misalnya saya laki-laki, hasratnya laki-laki. Emang bisa langsung pindah jadi hasrat perempuan gitu dok? Kan wujudnya laki-laki. Badannya. Tapi dalamnya Iya. belum tentu kan, namanya kan dia menjadi transgender. Kita kan bicara ini transgender. Dia mengganti dengan penis jadi vagina. Dia menjadi seperti wanita dan dia senang pada apa? Laki-laki. Ya kan? Tidak mungkin Kang,
seorang laki-laki normal mengganti dengan jadi vagina? Nggak mungkin dong. Iya, iya, iya. Ini transgender. Jadi dia mengganti. Nah inilah seringkali dikerjakan di Thailand sana. Artinya hasratnya tetap sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Sebagai perempuan. Karena Sebagai perempuan. kan dia mengganti jadi vagina. Jadi hasratnya juga pindah jadi perempuan. Ya, jadi artinya dia akan hasrat biasa, tapi dia ketertarikan, orientasinya. Oh, karena yang transgender itu memang orientasinya kepada pria. Karena dia merasa diri jadi wanita. Gitu. Oke, baik. Ini kayaknya bisa kita bahas untuk lain topik aja kali ya. Iya, ini menarik ini. Oke, baik Dok. Balik lagi nih Dok ke tema yang satu ini. Nah, sebenarnya tuh untuk bleaching ini Dok, ada nggak sih Dok cara alami? Yang kalau misalnya kalau bleaching pakai di Thailand itu kan mungkin kan agak bahaya ya dokter ya. Kalau cara alami kayak misalnya nih kalau di kulit kita tuh pakai lulur gitu loh Dok. Ada nggak sih Dok kayak gitu? Nggak ada. Baik. Karena penis itu adalah satu organ yang tersimpan. Sama kayak bokong, daerah anus, lubang pengeluaran. Mulus atau enggak? Menghitam iya. Iya, iya. Karena apa? Lembab. Resiko kelembaban itu keringat. Resiko kelembaban apa? Jamur. Resiko gelap kelembaban itu apa? Ya, warna pasti menghitam. Sama kayak selangkangan, daerah inguinal, bahasa kita. Pasti hitam. Kecuali dia orang yang betul-betul memperhatikan ya, Mbak Ari ya. Tapi sebersihnya pasti akan gitu, lebih gelap warnanya. Lipatan payudara. Sebersih-bersihnya dia pasti akan lebih gelap. Ketiak. Sama aja. Karena itu daerah lembab. Ya, jadi makanya kalau dikatakan penis pasti warna lebih gelap. Bisa nggak diputihkan dengan cara dilulur gitu? Bagaimana cara dilulur? Nggak bisa, Mbak Ari. Nggak bisa. Gitu. Itu aja sih dari saya. Ya. Iya, iya. Jadi Dok, kalau gitu intinya adalah ini tetap harus bleaching kalau mau gitu ya Dok. Kalau mau lebih cerah kalau gitu ya Dok. Diputihkan kulit penis itu silahkan. Jadi pembaca Tribun Warta Kota silahkan kalau mau diputihkan, silahkan. Tetapi nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Dan biaya mahal Dok. Ya itulah. Pasti ada biaya. Iya, iya. Berbahaya? Tidak. Karena dia hanya di luar penis. Tidak masuk ke dalam area batang penisnya. Iya, iya. Tidak merusak pembuluh darah. Tidak mengganggu fungsi ejakulasi. Hanya estetik supaya lebih bersih, Mbak Ari. Lebih putih. Itu aja, Mbak Ari. Baik, terima kasih Dokter Binsar, terserahkan nih jadinya. Jadi jangan coba-coba untuk melulur ya dia Cacep dan dokter ya. Melulur. Apalagi bawa ke salon ya. Baik, jadi saya udah nggak ada pertanyaan aduh. Dokter Binsar tadi terakhir aja. Apakah bisa diberikan secara alami pemutihan? Tapi ternyata enggak jawabannya gitu ya Dok ya. Dan nggak usah juga sih kenapa nggak juga usah. gitu ya Dok. Memang itu biarkan aja alami ya begitu. Iya. Oke Dok, silakan disimpulkan Dok dan juga kapan bagaimana menghubungi dokter. Ya. Jadi saya akan buat membaca Tribun Warta Kota, saya akan menyimpulkan bahwa tren pemutihan kulit penis ini hanya bersifat estetik. Yang kedua, selain estetik, tidak berbahaya, namun tidak bermanfaat, ya. Tidak berbahaya, namun tidak ada manfaatnya untuk kebugaran atau performa seksual seorang pria. Itu nomor satu. Yang nomor dua, performa seksual tetap ditentukan oleh seberapa keras penis daripada seorang pria. Dan penis itu hanya berisi pembuluh darah. Saya ulang. Penis itu hanya berisi pembuluh darah, tidak berisi jaringan ikat, ya. Sehingga pada waktu dia diperbaiki atau pada waktu dia mengalami satu tindakan apapun, hati-hati. Penis itu harus diperhatikan. Lalu berbahaya, dia tidak berbahaya karena tidak sampai kepada pembuluh darah di dalam ataupun tidak mengganggu fungsi ejakulasi daripada si penis Kang Cecep, Mbak Ari, ya. Nah, kalau ingin konsultasi, ingin
bertanya lebih lanjut silakan WA saya di 0813 8231 7586. Pasti saya jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya. Karena seksualitas itu mengenai pria dan wanita, Mbak. Ya, Kang. Ya. Tidak hanya Dan Hawa ya, Dok? ya, tidak terbatas pria saja, pria dan wanita. Jadi saya harus ngomong Bapak dan Ibu ya. Dan saya praktek ada di Depok, di Pondok Indah dan di Bogor. Demikian talkshow kita malam ini, Kang Cecep dan Mbak Ari. Kesimpulan saya bisa buat ya. Iya. Baik, dokter dan Mbak Ari, topik kita sudah tuntas ya malam ini, dan kita akan ketemu lagi di Kamis depan jam 7 dengan topik yang tentu lebih seru. Ya. Pembaca Warta Kota dan Tribuners, jangan lupa Kamis pukul 19.00 di kanal Warta Kota dan juga di kanal YouTube Tribun. Ya. Salam sehat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih dokter, Kang Cecep. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.